Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kelas hari ini, yaitu untuk mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas untuk kompetensi dasar 3.8 dan 4.8, di mana kita belajar mengentry data berdasarkan rumus grafik serta mengolah data dengan rumus grafik ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu melalui penerapan discovery learning secara mandiri, peserta didik 1. Dapat menjelaskan definisi rumus grafik, 2. Dapat mengklasifikasikan jenis atau bagian dari rumus grafik, dan yang ketiga mampu mengolah data dengan rumus grafik. Ya. Oke, kita masuk ke pertama ya, yaitu pengertian atau definisi dari rumus grafik. Rumus grafik itu adalah rumus yang digunakan untuk menjabarkan data pada sebuah gambar dalam bentuk naik turunnya data. Nah, tujuannya itu adalah untuk memudahkan pembaca laporan. Nah, kenapa? Karena datanya itu disajikan dalam bentuk gambar sehingga lebih menarik dan lebih mudah untuk membacanya, ya. Nah, jadi rumus grafik ini adalah laporan data yang disajikan dalam bentuk gambar atau grafik ya, biasanya kita sebut diagram seperti itu. Nah, jadi misalkan di sini nanti ada datanya seperti ini ya, bentuknya masih tabel. Nah, nanti akan kita ubah dengan rumus grafik ya, yaitu nantinya data ini akan disajikan dalam bentuk gambar ya. Oke. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu mengklasifikasikan jenis atau bagian dari rumus grafik ya. Jadi rumus grafik itu ada bermacam-macam ya. Jadi sebuah data itu bisa disajikan dalam bentuk diagram, baik itu di sini ada diagram batang, lalu ada diagram garis, dan ada diagram lingkaran ya, serta ada juga nih diagram bar, diagram area, lalu ada scatter, bubble, dan seterusnya ya, karena di sini banyak pilihannya gitu. Nah, cuman biasanya yang umum digunakan itu biasanya yang ini, yang tiga ini nih, diagram batang, lalu diagram baris, dan juga diagram lingkaran ya, karena memang itu lebih mudah untuk membaca data gitu. Oke. Ya, di sini contohnya nih, kalau diagram batang berarti seperti ini ya, sudah pada tahu lah ya. Jadi disajikan dalam bentuk ini, batang seperti ini ya, persegi panjang seperti ini. Terus kalau diagram garis ya, berarti dia disajikan dalam bentuk garis saja seperti ini. Nah, lalu yang terakhir ada diagram lingkaran, berarti dia disajikan dalam bentuk lingkaran. Nah, itu jenis-jenis grafik ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke contoh. Jadi untuk contoh yang pertama, di sini ada data pengunjung perpustakaan SMKN 48 tahun 2009 ya. Nah, di sini kan datanya itu masih berbentuk tabel ya. Jadi di sini ada data pengunjung perpustakaan dari bulan Januari sampai dengan Mei ya. Nah, di sini ada jumlah pengunjungnya seperti ini. Nah, kita akan mengubah data ini menjadi data berbentuk diagram atau grafik ya. Caranya seperti apa? Nah, jadi kita drag atau kita blok nih dari sel yang bulan sampai dengan sel jumlah yang terakhir ya. Jadi dari C25 sampai D30 kita blok semuanya. Nah, lalu kita pilih toolbar yang insert ya. Di sini ada di samping home yaitu insert, kita pilih insert. Lalu nah, di sini kita pilih diagram batang. Ya, di sini ada 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Nah, kita pilih yang 2 dimensi saja. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Tuh.
Oke. Ya. Nah, di sini kan jumlah ini bukan judul ya. Ini harusnya judul. Nah, jadi judulnya bisa kita ganti ini dengan data pengunjung perpustakaan. Jadi bisa kita ganti judulnya menjadi data pengunjung perpustakaan SMKN 48 tahun 2019. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk Januari tadi kan datanya itu adalah 530 ya, untuk Februari itu 449, jadi kira-kira di sini. Nah, ini untuk fontnya bisa kita ubah, misal kita mau Times New Roman ya. Oke, misal kita mau perbesar size fontnya ya, ukurannya. Nah, kalau mau diperkecil kita tinggal perkecil. Oke. Nah, di sini kan kalau grafik ini kan tidak jelas ya. Ya apa, ini di tengah-tengah ini kira-kira 400 berapa gitu. Nah, bisa kita perjelas nih. Jadi caranya itu dengan mengklik tanda tambah yang ini, chart elements. Lalu di sini ada banyak pilihannya ya. Kalau misalkan kita mau perjelas, maka kita pilih yang ini, data label ya, kita checklist. Nah, maka di sini akan terlihat jelas nih bahwa Januari 530, Februari 449 dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini kalian coba-coba saja nih, kalau misalkan di checklist ini apa yang berubah. Oh, jadi seperti ini gitu. Ya, seperti itu. Atau misal nggak di checklist yang data labelsnya, tapi kita checklist yang data table. Nah, maka di sini juga bisa terlihat jelas jumlahnya ya. Nih, akan terlihat jelas juga nih jumlahnya gitu. Jadi kalian pilih-pilih saja gitu, sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Oke, kita pilih yang data labels. Nah, lalu di sini oke, sudah jelas ya, Januari 530 dan seterusnya. Nah, ini backgroundnya bisa kita ubah ya. Caranya itu ketika kita klik ya, maka di sini muncul chart tools. Sini ada design, lalu ada format. Ya. Nah, misal di sini kita mau ubah tampilannya jadi seperti ini atau jadi seperti ini. Ya, silakan saja kalian sesuaikan. Ya, di sini ada bermacam-macam. So, kita mau ubah, nah seperti ini boleh. Atau kita ubah menggunakan format, ya. Misalkan di sini kita mau backgroundnya ini, atau mau ini, silahkan saja. Ya. Jadi bisa kalian sesuaikan nanti. Nah, seperti itu. Oke. Ini diagram batangnya nih, yang batangnya bisa kita ubah juga warnanya. Ya, bisa kita ubah warnanya ya, nanti kita klik nanti akan nongol sendiri, atau bisa kita pakai yang ini nih, chart style. Jadi kita mau ubah colornya, warnanya. Nah, dia akan berubah ya. Oke. Tuh. Nah, bisa kita ubah juga backgroundnya tadi yang di format, di shape file, shape file. Lalu kita pilih picture atau gradient atau tekstur ya. Nah, ini akan berubah nih backgroundnya seperti itu. Bisa juga pakai gambar dari komputer kalian
ya. Nah, nanti kalian pilih saja di dokumennya mau yang mana gambarnya gitu. Kalau sudah bisa di insert gitu ya, gitu. Oke. Nah, oke, seperti itu ya, sudah jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh kedua ya. Hapus dulu. Nah, kita masuk ke contoh kedua. Jadi di sini ada data penjualan mobil PT Toyota tahun 2019 ya. Di sini ada merek mobil, ada Avanza, Innova, Avia, Rush, dan Fortuner. Lalu di sini ada kotanya ya, ada kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, dan Bali ya. Nah, kita ingin membuat laporan tersebut menjadi bentuk grafik ya. Nah, maka caranya sama, bisa kita blok dari merek mobil nih sampai dengan terakhir nih yang Bali ya, sampai dengan terakhir yang ini. Jadi dari C48 sampai H53 kita blok semuanya, lalu kita pilih insert lagi, lalu kita pilih yang ini ya. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, lalu di sini kita ubah lagi judulnya, karena bukan ini judulnya, yaitu tadi apa, data penjualan mobil PT Toyota tahun 2019 ya. Oke. Kalau di sini ada terlihat Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sebagainya. Ya, di sini akan terlihat nih, kalau yang biru ini berarti merek mobilnya adalah Avanza ya. Nah, lalu kalau yang orange ini adalah Innova, lalu kalau yang abu-abu ini Avia. Yang kuning berarti Rush, yang biru tua ini berarti Fortuner. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu kita misal mau perjelas lagi. Ketika kita pilih yang data table ini seperti ini, kalau seperti ini agak kebanyakan ya, jadi kita sesuaikan saja. Tapi kalau seperti ini juga malah ini ya, malah tidak enak membacanya gitu. Jadi lebih baik seperti ini sih. Tapi nggak apa-apa, kita seperti ini aja ya, supaya tidak terlalu banyak gitu ya angka-angkanya. Karena di sini kebetulan datanya banyak ya, ada data ada 5 merek mobil, lalu ada 5 kota gitu. Jadi sehingga terlalu padat gitu ya. Kalau di sini kan masih bisa kita pakaiin data labelsnya gitu, karena masih mudah kita membacanya gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa ubah lagi nih. Ya, mau yang seperti apa chartnya gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kita ubah ke bentuk 3 kolom, nah kita tinggal pilih yang kolom, lalu kita pilih yang ini mau seperti apa ya. Nah, di sini berarti kalau yang ini tuh tiga dimensi ini. Seperti ini. Nah, maka akan tampilannya seperti ini, berubah dia. Oke. Nah, jadi kita bisa sesuaikan saja gitu ya. Yang mana yang kira-kira memudahkan kita untuk membaca, yang lebih menarik tuh yang mana gitu. Bisa kalian sesuaikan nanti ya. Oke. Seperti ini. Oke, jadi nanti cara mengubah chartnya ya, atau grafiknya, kita tinggal klik aja nih gambarnya, lalu di sini nanti akan muncul chart tools ya, di mana ada desain dan format ya. Kalian bisa pilih ya nanti. Nah, lalu kalau misalkan mau ubah backgroundnya, kalian tinggal pilih yang shape fill ini ya.
kalian boleh pilih di sini warnanya tuh ya, atau bisa juga outline-nya nih, garisnya. Nah, kalau ini garis luarnya saja sih yang berubah ya. Tuh, jadi kalau yang set outline ini yang garis luarnya saja gitu. Atau kalian mau pilih warnanya gradasi seperti ini, silahkan. Atau gambarnya atau backgroundnya dalam bentuk gambar, nanti gambar apa, misalkan gambar perusahaannya gitu ya, kalian tinggal pilih gitu. Oke. Ya, kalau mau ganti fontnya juga bisa, tadi pakai yang di home ya. Jadi kalian blok dulu tulisannya, terus kalian pilih nih di home yang style fonts ya, yang font nih, yang font kalian pilih, misal mau yang Times New Roman atau yang ini misalkan ya, kalian bisa pilih, sesuaikan ya, bebas. Lalu kalau misalkan mau diperkecil berarti yang decrease font size, atau mau diperbesar berarti yang increase font size ya, seperti itu. Nah, untuk yang ini juga bisa diubah fontnya ya, sama caranya, sama gitu. Untuk warna-warna ini juga bisa diubah ya, caranya ini. Di sini ada tanda tambah, terus di sini ada yang brush gini ya, chart style. Nah, kalian bisa ubah warnanya mau seperti apa. Nah ya, disitu akan otomatis gitu. Oke, nah seperti itu ya, ini untuk yang diagram batang. Nah, kalau misalkan mau diubah menjadi diagram garis ya, kalian bisa copy aja diagramnya ya. Oke, setelah itu kalian paste ya menggunakan Ctrl+V ya. Tadi kalau copy berarti Ctrl+C ya. Oke, kalau sudah nih, kita bisa ubah lagi dalam bentuk misalnya tadi garis ya, diagram garis. Berarti kita pilih yang change chart type ya, lalu kita pilih yang lain nih, garis ya artinya, lalu kita pilih yang ini, pilih yang mana saja gitu. Oke, kalau sudah kita okein. Nah, maka di sini diagramnya akan berubah menjadi diagram garis ya. Nah, ini kita ubah aja supaya bagus. Oke, seperti ini ya. Udah. Nah, kalau sudah kita bikin lagi untuk diagram lingkarannya. Jadi kita copy lagi Ctrl+C, lalu kita Ctrl+V ya, kita paste. Lalu kita ubah lagi nih jadi diagram lingkaran. Ya, tadi di desain ya, di chart tools yang desain, lalu change chart type, lalu kita pilih yang pie ini, yang diagram lingkaran. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kalau yang kolom ini yang diagram batang, kalau yang lain ini diagram garis, lalu ada diagram lingkaran yang pie ini, atau yang bar nih, seperti ini tampilannya, atau yang area berarti seperti ini gitu ya. Nah, di sini ada banyak gitu, kalian bisa pilih, cuman yang bisa digunakan hanya 3 yang ini saja. Oke, nah kita pilih diagram lingkaran. Oke, nah nanti akan berubah nih menjadi seperti ini ya. Oke, nah setelah itu ini kan kosong nih. Nah, gimana tadi caranya supaya ada angkanya? Nah, maka bisa kita pilih yang tanda tambah ini, chart elements, lalu kita pilih yang data label. Nah, maka di sini nanti akan muncul nih. Nah, data label ini bisa kita pilih juga ya, ada di center, di pusat ya, lalu ada di luar tapi masih di bagian dalam ya, di pojokan gitu, lalu atau di luar bisa, atau seperti ini ya. Nah, jadi kalian sesuaikan saja gitu ya. Tadi kan untuk yang Avanza di Jakarta 530.
Oke. Jadi kalau diagram lingkaran itu oke, tadi untuk yang mana nih? Yang 375 itu yang mana nih? Yang balik ya. 375 itu yang balik. Oke, yang ini. Oke. Jadi kalau yang diagram lingkaran ini itu dia tidak bisa semuanya gitu. Jadi artinya harus satu-satu ya. Karena di sini 375 terus 530 berarti punya yang berarti ini yang Avanza doang gitu. Jadi memang nggak bisa dalam bentuk yang banyak gitu ya. Jadi hanya satu merek gitu. Jadi ini yang Avanza saja. Seperti itu ya. Kalau misalkan mau buat yang Innova, berarti kita tinggal pilih yang ini, yang Innova. Tinggal kita insert lagi nanti. Oke. Nah, tinggal kita insert lagi seperti itu. Ini kita ubah aja, kita klik kanan. Nah, kita klik kanan, kita mau ubah datanya. Berarti kalau misalnya kita mau ubah, berarti kita pilih select data. Ya. Lalu kan di sini kan ada di sini kita edit nih. Karena kan di sini adalah Jakarta, Bandung dan lain-lainnya. Jadi kita edit. Nah, kita masukkan label yang mana? Kita pilih yang sebentar. Kita keluarin dulu deh. Ya, jadi kita select dulu datanya. Kita klik kanan, lalu kita select data, lalu kita edit yang horizontal ini menjadi yang ini. Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, dan Bali ya. Oke, kalau sudah kan ini akan berubah nih. Kan tadi itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, sekarang kita ubah datanya menjadi seperti ini. Nah, lalu kalau misalkan kita jangan Innova gitu. Jadi Innovanya kita checklist lalu kita remove. Ya, setelah itu kita add. Sekarang kita add jadi Agia. Ya. Kita add jadi Agia. Oke, salah. Jadi kita add yang Agia aja nih. Oke. Terus kalau udah, ini salah, kita remove dulu deh. Kita add yang Agia ini. Nah, lalu kita pilih yang ini. Oke. Kalau udah kita okein. Itu sini di Jakarta ya. Oke, kita ulang deh. Kita ulang. Jadi jangan seperti itu mengubahnya. Jadi caranya kita klik dulu nih. Lalu kita pilih diagramnya. Lalu tadi kan seperti ini. Nah, kita ubah dulu. Kita klik kanan. Lalu kita select data. Lalu kita edit. Ya. Aduh, kenapa di sini? Oke, kita pindah. Bisa ya. Oke, kita pindahin ininya dulu. Kita select datanya, lalu kita edit. Ini menjadi Jakarta, Bandung, Surabaya. Oke ya. Oke, kalau udah, nah, maka di sini akan berubah nih, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, kalau udah,
ini kita bisa kasih jumlahnya dengan menceklis data labelsnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini untuk yang AGIA saja. Ya, jadi untuk yang diagram lingkaran ini memang tidak bisa semuanya gitu. Jadi yang satu-satu. Gitu. Kalau ini tadi yang untuk Avanza yang pertama ya. Oke. Nah, ini kalau yang ini untuk Avanza saja, kalau ini AGIA. Jadi kalau diagram lingkaran itu satu-satu ya. Oke, nah mungkin itu saja untuk materi kali ini ya. Jadi kita tadi belajar tentang rumus grafik ya. Jadi itu mengubah atau menyajikan data yang tadinya berbentuk tabel seperti ini menjadi sebuah gambar atau diagram. Ya, ada diagram batang, lalu ada diagram garis dan diagram lingkaran. Oke. Ya. Cukup sekian materi kali ini. Jika ada yang salah kata, mohon dimaafkan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, bisa kalian tanyakan melalui personal chat ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.